ada perasaan takut di mana misalnya yang cowok tuh kayak suami-suami merasa uangnya kurang nih, gimana bilang istri misalnya. Ya, atau si istrinya mungkin penghasilan lebih tinggi daripada pasangannya, ya kan sensitif banget betul, tuh pasti. betul, ketemu. Tapi memang ada ya orang mikir bahwa rezeki nikah tuh ya datang dengan sendirinya, tling terus ada Mungkin gitu. karena orang bilang bahwa udah nikah aja rezeki mah pasti ada, nah gitu. Hai parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya bapak dan ibu. Hai parents, apa kabar? Hai ibu. Hai. Kita mau ngomongin apa hari ini? Kita ngomongin soal sensitif nih. apa dong? Duit. Bener. Bagi dong. Nggak enak aja. Ya, Ngomong-ngomong soal duit. ngomong-ngomong soal duit, kali ini kita ngobrol agak sedikit ya buat parents di rumah atau dimanapun kalian berada. Kita ngomongin sesuatu yang mungkin bisa sensitif, bisa dianggap tabu, tapi ya bisa dianggap seru juga sebenarnya ngomongin Tapi uang kita ini. mencoba menormalisasi omongan-omongan soal uang sama pasangan sih lewat konten-konten kita ya. Iya, karena kadang-kadang ngerasa ngomongin uang tuh takut, ada perasaan takut di mana misalnya yang cowok tuh kayak suami-suami merasa uangnya kurang nih, gimana bilang istri misalnya. Ya, atau si istrinya mungkin penghasilan lebih tinggi daripada pasangannya, ya kan sensitif banget tuh pasti. Betul. Nah, spesifik hari ini bagian uang kita mau ngomongin apanya nih? Apanya dong? Jadi kita mau lihat betapa atau seberapa sehatnya kita dengan keuangan, termasuk secara finansial, secara keuangan itu, secara cash flow, secara investasi, secara apa yang enak banget, bikin gimana caranya enak ngobrol keuangan sama pasangan. Tapi kalau misalnya mau nikah atau udah nikah tuh yang aku dengar-dengar ada yang namanya rezeki nikah. Iya, kontenku kemarin yang kita collab sama Parent Talk. Jadi ada konten yang kita ngomongin, aku ngomong tentang rezeki nikah. Rezeki nikah tuh ada yang bilang kan, "Nang, udah nikah aja, ada rezekinya kok." Ya. Nah, itu kan sebenarnya kata-kata yang didukung oleh diucapkan untuk orang yang takut menikah atau ragu menikah. Jadi dikuatkan niatnya untuk menikah, tenang rezekinya ada kalau pikirannya adalah rezeki. Benar. Nah, sebenarnya ada nggak sih di konten itu gue bilang bahwa ya ada aja, sah itu omongan itu sah kalau ada tanda kalonya, big if, kalau pernikahannya sehat, benar, consent, semuanya cocok, semuanya saling membantu, saling tumbuh, saling bisa terbuka. Berarti kalau nikahnya itu udah benar, rezekinya ada, yakin aku. Jadi ada cerita nih baru-baru ini. Jadi ada yang temanku baru mau nikah ya kan. Terus kan namanya orang nikah tuh biasanya butuh uang lebih banyak ya kan. Betul, buat pestanya ya kan. ah. Terus mungkin ada yang kebutuhan mau pindah ke rumah bareng misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan pasti punya budget yang tinggi lah. Terus dia cerita bahwa ternyata menuju pernikahannya kok dilalah dapat rezeki, ada satu rumah keluarga yang tadinya dijual belum laku-laku, kok jadi laku gitu kan. Nah itu kan jadi kayak wah itu tuh jadi salah satu bentuk rezeki nikah juga. Betul. Dalam bentuk uang ya, tapi atau cocok lagi? Enggak, ya bisa jadi sih. Tapi sebenarnya rezeki nikah kan bukan cuma tentang uang aja benar. gitu. Nah itu tuh salah satunya aja, menuju nikah aja tuh suka dimudahkan gitu, hal-hal yang sifatnya mungkin sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalnya kita butuhnya uang, ya tadi itu tiba-tiba rumah keluarga jadi laku misalnya gitu. Terus misalnya sesimpel rezeki nikah kayak diberikan kesehatan, diberikan keluarga atau misalnya bapak ibu yang masih ada gitu ya untuk mendampingi kita pas hari H misalnya atau keturunan. gitu. Ya, kemudahan mendapatkan keturunan juga bentuk rezeki nikah. Bisa jadi kan sebenarnya banyak betul. hal gitu kan, bukan cuma soal uang aja ya nggak sih? Nah itu kan juga salah satu yang poin lain yang aku bilangin, selain pernikahan itu bagus, tapi juga rezeki itu sebenarnya nggak datang sendiri menurutku. Ya, jadi benar, kayak harus dijemput itu dalam arti diusahakan. Ya. Jadi pernikahannya benar adalah berupa sebuah usaha. Terus misalnya kita melakukan apa, kerja benar, self development, pengembangan diri sendiri, itu semua berupa usaha. Ya. Jadi memang rezekinya ada, tapi nggak datang sendiri menurutku. Nah, jadi harus ketemu. Tapi memang ada ya orang mikir bahwa rezeki nikah tuh ya datang dengan sendirinya, tling terus ada Mungkin gitu. karena orang bilang bahwa udah nikah aja rezeki mah pasti ada. Nah gitu. Kalau jadi seolah nggak usaha ngomongnya gitu ya. very comforting gitu, seolah-olah gue nggak usah usaha, ya terang aja nikah aja. Jadi yang usaha gue adalah cuma dalam bentuk menikah, udah titik. Gitu. Itu yang mungkin yang disalahartikan selama ini, rezeki nikah pasti ada tapi gitu. Menurutku sih gitu sih. Nah, karena kita bentuk-bentuk usaha kita di awal waktu mau nikah itu juga macam-macam. Salah satunya bukan finansial doang, yaitu kesehatan. Benar, health. Jadi ada yang namanya premarital check up waktu itu. Ya. Kita kan tahu
waktu kita ketemu tuh sekitar aku 30 ya kalau nggak salah ya. Iya, kamu 30 aku 27. 30 kamu 27 dan 30 kan udah berarti udah seumur hidupnya gue nggak kenal Nucha. Jadi kehidupanku adalah jauh 30 tahun, bayangin lamanya nggak kenal Nucha, dan apa yang bisa terjadi, kesehatanku gimana, masa kecilku gimana, itu semua Nucha nggak tahu. Dan medical check up tuh, premarital check up tuh penting banget untuk salah satu bentuk keterbukaan. Ini loh Nucha, aku begini, badanku, bukan atas penilaianku tapi penilaian dokter. Resminya adalah aku kolesterolnya segini misalnya, aku asam uratnya begini, aku ada keturunan ini, ada apa gitu. Karena itu ngaruh ke kita berdua secara pasangan dan keturunan kita. Benar, itu biar lebih aware sih, karena aku misalnya di genetikku mungkin belum ada sih sampai yang cancer gitu kan, tapi begitu sama kamu aku jadi tahu berarti kamu cukup Nenekku, kuat ya genetik cancernya gitu kan. Almarhum papa cancer, terus ternyata dari keluarga mama juga ya cancer. Jadi wow, aku harus lebih aware lagi ya kan. Jadi kita tahu kayak kesehatan seperti apa, makannya gimana, jaga kesehatan gimana, olahraga segala macam. Tujuannya itu bukan untuk kayak ternyata dia kayak gini gue nggak jadi nikah. Ya berarti ya lo nggak kuat banget aja segitunya gitu. Menurutku itu untuk antisipasi. Jadi kayak salah satu bentuk trust yang paling besar adalah membuka badan lo itu seperti apa. Tapi suka banyak yang takut juga loh untuk medical check up. Yang aku tahu kayak gue nggak mau nanti ketahuan kalau gue ternyata dalamnya soak. Saya lah soak. Paham banget gitu keadaannya ternyata soak, terus gaya hidup harus berubah. Gue nggak boleh makan daging lagi atau gue nggak boleh apa. Gue nggak siap kalau gue nggak boleh misalnya makan ini lagi ya kan pasti gitu. Tapi paham sih, itu paham. Cuma aku nganggapnya sih gini, bayangin kalau itu nggak dibuka Pandora's Box-nya, tapi dibukanya nanti sesudah 60 gitu, 50-60 tahun, akan lebih susah mengubah kebiasaan di saat umur segitu dibanding umur 20-30. Bener sih. Ya itu aja sih, terserah sih, bisa aja nanti ya amit-amit sakitnya ketahuannya udah telat gitu. Jadi menurutku sih penting banget untuk tahu, apalagi ada temennya. Kalau gue tuh ya kayak ngurusin badan, olahraga bareng, itu penting banget ada temennya loh. Oh gitu. Kalau sendiri tuh kayaknya males ya. Gimana gitu. Aku bukan olahraga yang suka lari 40 kilo sendiri. 40 kilo, 10 kilo aja sendiri itu udah bosen banget. Jadi aku butuh kayak sekarang. Tapi kamu nge-gym sendiri loh? Nge-gym sendiri untungnya. Tapi at least ada tenis sama kamu. Ada bola, basket sama temen. Ramean. Jadi kayak harus ada penyemangatnya. Kalau kayak diet sendiri susah. Aku bener. Kamu orang isinya mertua datang menuhin kulkas. Masakan gorengan. Kapan gua? Mana lagi ya, metabolisme orang tuh beda-beda ya. Kayak misalnya aku tuh lebih gampang menyusut sebenarnya. Kamu lebih gampang kenyang juga. Iya benar. Katanya perempuan sama laki lambungnya elastisitasnya tuh beda. Iya. Laki tuh dan tempat gemuknya juga beda katanya. Kalau laki tuh lebih sekitar organnya, itu perut dan sekitarnya. Kalau perempuan bisa macam-macam. Ada paha. Ya kita jadi ngomongin magistral gitu ya. Makanya laki-laki suka lebih buncit gitu ya. Benar karena hormonnya begitu. Padahal yang hamil perempuan loh. Kenapa laki-laki jadinya buncit? Nah karena hamil bukan lemak isinya. Oh iya benar. Tapi kan sisa-sisa lemaknya ada. Iya jadi selain itu. Sama menurutku juga yang perlu di check up adalah ini juga mental. Jadi waktu itu ya mungkin kita nggak sebelum ya, tapi di awal-awal nikah ya. Kita ada yang namanya marriage counselor, kita ada namanya marriage workshop. Ada beberapa yang harus dalam tanda kutip sembuhkan kalau nggak healing dalam diri masing-masing gitu. Jadi kita lakuin itu juga. Ini sebuah langkah usaha yang disebut tadi menuju nikah itu. Tapi biasanya sih kalau yang sekarang yang aku tahu kayaknya lebih aware ya, terutama buat yang mau menuju pernikahan. Berarti kan sekarang lebih ke Gen Z ya, atau milenial batas paling bawah umurnya. Ya kan. Dan udah pada tahu tuh kalimat selesai dengan diri sendiri sebelum menikah gitu. Walaupun gak selesai sih memang. Biasanya tapi kelihatan kan dari temperamentalnya, kayak misalnya anger managementnya, terus isu-isu lain gitu, ada anxiety apalah gitu. Bahkan aku sendiri juga kaget gitu ya, untuk di level anak-anak yang cukup relatif kecil gitu, kayak 8 tahun, 7 tahun gitu, bahkan parentsnya aja tuh aware, anak gue punya bla bla bla, ada anxiety ini, ada anxiety itu. Oke. Bahkan menurut aku kaget juga sih, sampai anaknya aja dia aware gitu, punya disorder apa ini dan itu. Berarti kan juga ini buat yang level dewasa mau menuju pernikahan atau baru awal nikah, sekarang tuh kayak secara mental jadi lebih punya awareness gitu. Nah yang terbaru dari anak kita umur 6 tahun, dia tuh ditanyain, kamu kalau lagi marah ngapain?
ditanyain. Yang lain tuh main atau beli mainan atau jalan-jalan ke mall. Entah kenapa Shua jawabnya, anak kita yang kedua umur 6 tahun jawabnya take a shower. Iya. Dapat dari mana ya? Dari aku lah. Dari kamu ya? Emang kamu kalau marah mandi ya? Bukannya tidur? Enggak. Jadi ini tuh ada sebuah kejadiannya gini. Kan kalau nanti ngomongin soal mental ya, aku karena mungkin lebih aware juga soal mental health, jadi ke anak-anak juga aku coba mengajarkan. Di anak-anak tuh levelnya paling tantrum, Bab. Ya kan, istilahnya tantrum tuh kan kayak marah, sedih, nangis dan nggak jelas kalau menurut orang tua. Yang 3-5 itu bukan? Iya, yang usia segitu. Nah, tapi kalau misalnya penanganan emosinya baik gitu, menurutku sebagai orang tua tuh bisa handle itu dengan baik. Anak-anak juga ternyata bisa aware, aku juga kaget. Jadi pada saat anak kita lagi nangis marah waktu itu dan memang menuju jam mandi gitu ya, aku tuh suka ngajakin, dan ini beberapa kali kejadiannya karena sambil nangis-nangis gitu aku ajakin, kita mandi aja yuk, nanti dengan mandi sedihnya tuh akan keluar bersamaan dengan air yang kita mandiin gitu loh, yang kita mandi bersama, jadi kayak wash away your tears gitu lah, wash away your sadness kayak gitu-gitu. Nggak taunya masuk ke otaknya dia gitu, karena emang setelah mandi pun biasanya aku kayak validasi gimana rasanya, lebih enak nggak, lebih nyaman nggak, marahnya udah berkurang gitu. Belum. Jadi dia tuh tahu tadinya semana marahnya segini ya, iya segini misalnya gitu, terus sekarang setelah mandi jadi berapa, segini. Jadi anak pun juga ngerti, dengan proses aku mandi ini nih, padahal aku bukan psikolog ya, tapi aku baca dari mana gitu kayaknya, entah gimana, pokoknya aku ternyata memang it works, mencoba kan? It works on Shua. Iya, it works di Shua, dan ketika ditanya soal gimana cara menangani atau menghandle grumpy atau sedihnya gimana, dia bisa jawab dengan kayak gitu. Aku juga kaget sih, aku diceritain sama ibu-ibu sekolah. Nah ini banyak banget, jadi yang generasi berikutnya Z dan Alpha tuh udah mulai menyadari ini semua, dan ini persiapan balik lagi usaha menuju menikah itu. Benar. Itu poin penting menurutku, di mana pertama kita tadi udah ngobrolin kesehatan, terus mental, fisik dan mental, dan yang ini dia balik lagi ke topik awal, finansial tuh penting banget. Gimana sih cara kita ngomongin finansial sebelum menikah? Itu kan bisa jadi sensitif atau tabu bahkan untuk beberapa orang. Dianggapnya mungkin generasi sebelumnya menganggap bahwa udah ada yang patriarki misalnya, suami itu menafkahkan, istri harus di rumah, harus jadi ibu rumah tangga. Itu nggak salah bagiku selama itu consent. Dua-duanya oke, emang maunya gitu, tujuannya emang gitu, sama-sama ikhlas ngejalaninnya. Tapi sekarang juga ada yang dua-duanya menghasilkan, mau kerja istrinya. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh harus dibicarakan. Nggak usah ngomongin tentang gimana investasi dulu deh. Kita dari dasar dulu. Misalnya dari sebelum menikah kita ngomongin lo mau ngapain abis nikah gitu. Mau usaha, mau dapat duit atau mau di rumah atau mau sambil di rumah dapat duit atau mau investasi, bisnis apa segala macam, tuh lay it on the table gitu. Nah itu contohnya. Nucha tuh waktu itu contoh kasusnya adalah Nucha masih mau kerja waktu itu di perusahaan political consultant ya. Oh yang itu. Terus pindah ke marketing consultant. Masih mau kerja. Gue dengan senang hati, lo mau kerja, lo mau apa, ayo. Terus sampai akhirnya kita usaha punya anak. Gue nggak bilang untuk suruh berhenti, tapi karena stres kerjanya waktu itu lumayan, dia ngerasa sendiri, dia minta berhenti. Gue juga siap gitu. Ayo, tapi gue tetap kerja. Gue udah tahu dari awal tuh nggak akan berhenti, itu akan terus jalan. Ya itu yang kita bicarakan, itu bahkan sebelum menikah kan, kamu bilang kamu mau tetap kerja dan tetap terjadi kan. Benar, paling ada sedikit banyak naik turun juga sih begitu aku memutuskan untuk yang resign dari perusahaan itu. Buatku ternyata career break kan, kalau pada saat itu udah resign sih kayak ya udah lihat aja nanti gitu. Tapi begitu aku udah melalui itu, career break tuh nggak enak juga, karena ternyata secara finansial tuh buat aku pribadi secara personal turun. Ya, jadi secara karir nggak naik, karena kan aku karir breaknya berapa tahun tuh. Begitu aku mulai lagi yang baru, udah pasti standar kayak gaji, status, posisi yang nggak bisa naik, bahkan di posisi yang sama pun akan agak lebih sulit. Tapi keren loh kamu, maksudnya kamu tahu kamu dari punya pendapatan, terus saat itu resign nggak punya pendapatan. Mungkin ada orang lain yang mikir bahwa kan ada suami gua. Oh benar. Ada nggak salah. Cuman maksudnya Nucha masih berpikir di saat itu gua mau tetap menghasilkan. Nah itu kenapa sih? Nggak enak, nggak ada freedom, nggak punya kebebasan untuk atau apa itu ya? Kayak inner child. Enggak. Maksudnya tapi nggak ada freedom untuk
punya sesuatu yang bisa aku kontrol gitu loh. Kalau misalnya, kan aku nggak pernah nanya kamu beli apa. Iya, beda aja. Karena mungkin karena ya? udah terbiasa kerja ya. Jadi begitu nggak ada, buatku wah aku nggak ada yang bisa aku kontrol lagi nih. Nah itu tuh nikah sama aku tuh udah kerja 5 tahunan ya. Iya. Dan buatku tuh sebenarnya usia produktif tuh 25 sampai 40 kan kalau mau kerja dan lain-lain. Abis itu enggak, kamu udah lewat dari 40. Abis ini ngapain? Iya, maksud aku kalau career breaknya terlalu lama gitu bakal sulit buatku ini loh reach yang kekinian. Bahkan nih kayak misalnya sekarang nih industrinya, untung industri kita kan di media, di sesuatu yang kekinian. Apalagi industri selain media ini kamu juga teknologi. Nah teknologi itu berubahnya lebih cepat lagi. Nah kalau kamu nggak, ini Instagram ada apa nih, TikTok ada apa gitu. Makanya. Jadi aku aware untuk kayak nggak bisa mengontrol, dan aku kayak kurang yakin untuk bisa catch up lagi dengan hal-hal baru yang sangat cepat evolve gitu. Jadi sebenarnya kayaknya tuh kamu ngerasa bukan cuma pendapatan, tapi otak kamu butuh stimulasi terus. Bener. Kayaknya di rumah tuh bagi kamu waktu itu berat ya. Ya ada stimulasi juga sih, cuman beda hal kali ya. Apa sih stimulasinya waktu itu di rumah? Iya lo, waktu itu kan aku belum punya anak ya, jadi nggak ada stimulasinya sih. Kerjaanku cuman yoga pagi, terus tidur siang, nonton, bosen, terus tidur lagi. Sekarang susah banget tidur siang. Iya benar, sekarang nggak bisa. Nah itu yang harus diomongin di awal, bahwa mau kerja apa, itu kan juga ngaruh ke finansial. Nah terus yang gua sama Nucha juga omongin adalah lay it on the table, sama kayak medical check up kemarin. Punya apa? Punya apa tuh yang punya dan yang nggak dipunya. Maksudnya yang punya adalah misalnya kita punya gaji berapa, itu kita bicarakan. Kita punya orang tua kira-kira seperti apa ke depannya, kita omongkan kerjanya apa segala macam. Karena itu ngaruh. Kita mau kasih berapa, terus orang tua punya asuransi apa enggak. Kita bukan ngomongin warisan berapa ya. Bener, punya adik kakak yang harus ditanggung ya kan. Terus rumah statusnya nih gimana, masih ngontrak kah, KPR kah, atau apa. Itu tuh banyak banget loh perhitungannya. Ya termasuk utang-utang kita. Waktu itu yang menarik banget dari Nucha adalah dia punya utang kartu kredit. Dan yang kamu lakukan sebelum nikah, aku nutup. Pas mau nikah nutup. Ada duitnya ternyata ya? Kamu nutupnya dengan duitnya ada dong berarti. Iya ada sih duitnya. Terus ditahan-tahan bayarnya minimum. Udah gitu bayarnya minimum lagi dulu. Kenapa? Ada duitnya kenapa gak dibayar? Kan dulu anak muda YOLO banget. Kita bayarnya minimum aja. YOLO gitu. Nah itu yang dilakukan sama Nucha. Tapi sekarang, zaman sekarang pasti orang lebih melek lagi. Banyak tapi aku jauh lebih literate sekarang untuk finansial. Betul. Nggak, aku ngebayangin kalau kayak di umur anak-anak umur 25-an sekarang, misalnya kamu berapa? 27 nikah. Anak umur 27 sekarang, hari ini umur 27 itu jauh ya. Aku yakin jauh lebih melek. Informasi lebih ada. Mungkin udah pernah investasi bahkan. Kayak kita sih belum ya. Investasinya bisnis aja gue waktu itu. Dulu taunya deposito doang aku. Nah iya. Sekarang udah pasti orang-orang tuh lebih melek lagi. Dan cuman kadang-kadang terlalu melek dan terlalu banyak pilihan bisa jadi bikin orang terlalu FOMO lagi, yaitu investasi di sini ikutan, investasi di sana ikutan tanpa tahu proses-prosesnya ya. Kayak kita lihat pinjol, kita lihat kripto, binary option apa segala macam, robot forex. Banyak banget pilihannya, memang banyak, dan bukan berarti itu nggak legit, yang legit dan nggak legit, tapi juga yang legit pun bisa boncos gitu. Mereka nggak penipuan investasi ini, tapi tetap aja lo bisa rugi. Gitu. Iya betul, apapun investasinya kemungkinan rugi pasti ada sih. Naik cuma beda aja. Tapi saya kalau ngikutin tren mau cepet kaya ya cepet boncos juga, karena kan ini ya high risk high return. Ya. Nah itu juga sebenarnya kita harus narik lagi ke dasar di saat umur 27. Balik lagi tadi Nucha juga sempat ngomong, emosi tuh nggak akan sestabil di atas 30-an gitu. Iya benar deh. Karena terpancing investasi misalnya, atau nggak pengen spend terus. Dr. Jimmy juga pernah bilang sandwich generation itu lebih berat kadang-kadang karena merasa punya duit tapi pengen spend juga, karena selama ini duitnya lewat doang ke orang tua. Nah itu sense of control, sense of powernya berkurang di situ. Nah itu sebenarnya lebih bahaya lagi gitu. Jadi spending for the sake of I want to have control of my own money. Padahal ada kebutuhan-kebutuhan lain. Itu understandable banget, tapi bisa menyulitkan. Nah, balik di dasar lagi, menurutku ada hal-hal yang harus dipikirin seperti tes diri sendiri gitu. Jadi kayak basic lah, seperti seberapa sehatnya kita. Ada nggak sih yang gampang toolsnya untuk kita tahu gimana caranya kita tahu seberapa financially fit diri kita? Gimana? Salah satunya ini ada di
ocbc-ruangmenyala.com. Jadi aku juga udah pernah tes itu sendiri. Jadi kalau websitenya di Ruang Menyala itu ada langsung lah di halaman utamanya cek kesehatan finansial. Aku udah pernah. Dan kalau nggak salah skor sekitar tapi tesnya sekitar 3 tahun 4 tahun lalu, agak telat, belum di saat kita mau menikah tuh udah ada. Belum ada. Nah ini tesnya dilakukan dengan skor sekitar 80-an aku. Oh gitu. Jadi nggak 100 ya. Jadi apa aja yang dicek hasilnya lebih ke pertanyaannya apa nih? Soal keuangan doang kah? Atau ada fisik kah? Ada mental kah? Ada apa? Jadi lebih ke arah mengukur cash flow kita, mengukur kayak pengetahuan kita tentang dunia finansial, dan sedikit psikologi kita di mana kita itu untuk mengukur profil resiko. Jadi kayak aku ya, aku financial safety-nya ada karena safety itu dilihat dari dana darurat, asuransi, hal-hal seperti itu, dan kita udah mikir kemana kalau ada terjadi apa-apa. Financial freedom aku artinya punya ada cash misalnya untuk cash flow-nya aman, itu paling bagus skornya. Jadi kayaknya mungkin ada buruknya juga, cashnya terlalu banyak gitu untuk kehidupan kebutuhan aku. Nah itu harus diseimbangi dengan financial growth aku yang kurang. Jadi investasi aku belum sesuai dengan financial health aku. Oh gitu. Jadi produk-produk yang ini waktu itu tuh belum dimasukin ke tempat-tempat yang cocok. Jadi kita sebenarnya perlu nggak sih cash sebanyak itu? Kan cash di bank tuh dalam artian tabungan aja harus disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Jadi kalau numpuk doang, ya kita kemakan kayak inflasi, kayak pajak, kayak. Tapi banyak yang nggak tahu tuh. Biasanya orang numpuknya di tabungan aja, karena lebih aman katanya. Kapan aja mau diambil bisa. Benar. Terus ada sebenarnya bukan cuma feel aman doang, tapi feel gue punya. Iya benar. Feel bahwa, tabungan gue segini, aman nih. Nah itu adalah feel yang didapatkan orang yang punya cashnya banyak salah satunya. Tapi sebenarnya, misalnya ya kebutuhan per bulan misalnya 10 juta. Tapi di tabungan kita ada 500 juta. Itu 10 kelebihan. juta per bulan itu jauh kelebihan menurutku. Jadi ada sebagian besar di tabungan itu harusnya di aset yang lebih, investasi yang lebih bagus. Mungkin bukan yang kayak terlalu high risk, tapi benar-benar yang sedikit lebih naik. Karena kalau misalnya di tabungan aja ada yang namanya admin, ada yang namanya pajak, ada yang namanya inflasi yang kita nggak sadar. Harga mie ayam kita berapa sih dulu sama sekarang itu udah jelas naik banget. Nggak usah ngomongin bensin, nggak usah ngomongin apa, itu yang dasar-dasar aja itu udah pasti naik gitu. Nah itu yang harus diimbangi. Entah itu sebenarnya nggak harus diimbangi dengan investasi, tapi cara lain adalah pendapatan lu harus naik banget. Cuma kan susah kita mengukur pendapatan, kayak gue mau pastiin gaji gue tahun depan naik 2 kali lipat. Sulit. Agak lebih sulit dibandingkan gue investasi ini akan naik sekitar ya di atas 6%, mungkin 10% di atas inflasi. Ada yang aman-aman produk-produk kayak gitu. Nah itu adalah financial growth yang aku angkanya masih kurang saat itu. Kemarin tuh aku baru baca satu buku dari The Work Salaryman. Itu buku orang Singapura yang nulis ya. Menurutku bagus banget. Menurut dia dari buku itu dijelasin bahwa untuk mengumpulkan 1M pertama, ini nih cuma simulasi ya angkanya. Untuk mengumpulkan 1M pertama tuh namanya growth. Itu karena susah banget perjuangannya. Tapi once kita udah achieve di angka 1M, kita udah punya, untuk mendapatkan 1M berikutnya atau 2M berikutnya, itu akan jauh lebih bisa. Karena kita udah melampaui untuk ke 1M itu dengan istilahnya babak belurnya lah di situ. Dan kita udah bisa mengukur kita tuh seberapa kuatnya sih, kita berapa kuatnya untuk menahan godaan, misalnya ada apa nih, misalnya diskon-diskon lah atau kebutuhan ini itu yang nggak perlu. Nah itu tuh kita udah bisa melampaui sampai 1M pertama. Begitu 1M berikutnya itu akan jauh lebih gampang katanya gitu. Konon begitu. Itu 1M pertama yang sulit, itu yang disebut dengan growth. Sisanya maintenance. Kamu gimana? Untuk ngumpulin 1M pertama pasti berat banget, tapi ini sekali lagi angka cuma simulasi. Jadi itu pun juga angka 1M-nya ini cuma gambaran aja, karena di situ di buku itu dijelasin juga bahwa untuk punya set target pengen punya uang berapa itu beda-beda, karena startnya kita, aku, kamu, terus mungkin teman-teman parents itu dimulai dengan
kondisi keuangan yang beda-beda. Mungkin buat kita 500.000 tuh udah cukup. Tapi ada yang merasa 500.000 banyak banget gitu. Sehingga untuk mencapai angka tertentu itu pun goalnya yang disesuaikan sama kita gitu. Mungkin aku misalnya gini, misalnya aku dengan terbiasa angka 10 juta, buatku ngumpulin 100 juta akan gampang dong. Dari 10 juta ke 100 juta, istilahnya kayak cuma 10 kali lipat. Coba deh aku kumpulin, ini susah tapi bisa. Nah mungkin teman-teman yang mulainya dari 100.000 aja udah berarti banget, buat jadi 100 juta itu bakal susah banget gitu catch up-nya. Jadi intinya adalah setiap dari kita itu punya starting point yang beda-beda, ya kan? Background kita beda-beda, kondisi kita beda-beda juga. Dan tujuannya pun beda-beda. Gitu. Jadi makanya kenapa sukses menurut orang itu bisa didefinisikan dengan beda-beda. Ada yang sukses keuangan menurut dia adalah yang penting aku nggak punya hutang. Itu tuh udah kayak satu artinya sukses dalam keuangan. Tapi ada yang ngerasa bahwa aku nggak pernah ngerasa cukup terus nih, bahkan punya 10 M aja buatku tuh belum sukses. Ada gitu. Jadi pasti beda-beda karena kita starting point-nya beda. Nah di Ruang Menyala juga kita diajakin untuk belajar sih sebenarnya. Jadi kayak setelah udah tahu skornya berapa, what to do about it. Apakah itu masalahnya ada di cash flow misalnya, atau masalahnya ada di investasi mana nih duit ini. Nah itu tuh ada rekomendasi kelas-kelasnya. Yang bisa termasuk ada konten edukasi yang bisa capai tujuan finansialnya dengan cara apa. Apakah gue harus belajar dulu, masih dalam level belajar dulu misalnya, gak apa-apa banget. Atau gue udah tahu bagian A, mungkin bagian B sekarang misalnya sih investasinya kemana. Apa resiko dari reksadana, apa resiko dari pasar saham, apa resiko reksadana aja ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada pasar saham, itu beda-beda resikonya. Dan gimana cara kerjanya itu semua tuh ada kelasnya. Dan gue sukanya selama ini di OCBC, di Ruang Menyala ini udah kebantu di situ. Jadi udah tahu base-nya mulai dari mana, terus harus kemana naiknya gitu. Itu sih balik lagi, tapi tujuannya ya mungkin beda-beda. Ada orang yang memang Nucha bilang yang penting gue nggak ada utang dulu. Mungkin ada yang masih menjalani KPR misalnya, nah atau macam-macam utang lain, mobil misalnya. Yang penting gue bebas itu, bagi gue itu gue udah sukses. Nah ada orang lain yang mungkin sukses gue adalah gue punya financial freedom, gue yang mau FIRE. Financial independent, retire early di umur berapa. Nah itu bisa jadi sukses seseorang juga dari segi finansial. Atau ada yang mau menjadi konglo gitu yang udah masuk Forbes berapa, bisa jadi, nggak apa-apa juga. Memang semua tuh tujuannya beda-beda dan ini dijelaskan at least skor dasarnya di situ di Ruang Menyala. Nah seru ya kalau misalnya kita udah bisa itu semua terbuka ke pasangan. Dari tadi kita ngomongin kesehatan fisik, mental, sampai finansial. Harusnya sih abis itu dilakukan semuanya tuh bareng, jadi lebih gampang. Gitu ya? Bareng siapa? Emang kamu gak ngerasa lebih gampang selama ini sama aku? Ngerasa sih. Ya, yang kita rasain sekarang tuh kayak kebetulan memang kita sekarang di industri yang hampir sama. Yang kita lakukan banyak banget yang cross path. Dan akibatnya ngomongin finansial itu bukan cuma finansial pribadi, bahkan kadang-kadang lebih sering finansial perusahaan. Kita omongin sampai terus kita... Ya modelnya investasi utama kita adalah di bisnis gitu. Di bisnis yang kita running sendiri. Betul. Gitu. Enak banget bisa ngomongin sama pasangan itu. Dan itu semua dimulai dari sebelum menikah. Diomongin udah nyaman sebelum menikah. Insya Allah pas menikah dan seterusnya akan lebih aman. Kamu juga bisa lihat report kondisi keuangan kamu juga ya. Dan rekomendasi tadi yang kelas-kelas Aryo sampaikan. Dan juga konten edukasi dan produk keuangan yang bisa bantu capai tujuan finansial kamu. Betul. Gimana? Kita habis ini investasi kemana lagi? Atau maunya kita? Apa? Maunya apa? Sebenarnya pensiun sih, kita belum investasi secara benar nih. Benar. Apalagi umur gue udah mendekati. Iya ya. Bener juga sih. Kamu mau pensiun dini emangnya? Enggak sih. Aku justru nggak pengen pensiun dini. Oh ya udah, kerja aja terus. Oh ya kerja aja terus. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman. Kalau ini berguna, tolong disebarkan ke siapapun yang mungkin membutuhkan. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.